Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya ya, saya akan bahas saham perbankan untuk minggu ini, mulai dari saham Big Banks ya, dan beberapa bank. Jadi totalnya ada sekitar 10 saham ya, untuk 28 April sampai 2 Mei 2025 ya. Jadi saya akan sharekan dulu untuk chatnya. Dan bagi yang belum sempat mengikuti Zoom gathering ya hari Sabtu lalu ya. Saya akan post linknya. Kalau Anda klik di video comments di video deskripsi bawah ini ada linknya untuk video gathering minggu lalu ya, hari Sabtu ya. Saya akan sharekan langsung ke materinya. Maaf saya agak flu sedikit ya, jadi suaranya mungkin agak bindeng. Eh, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA ya. Jadi kalau kita perhatikan saham BCA ini sebenarnya sih secara tren dia sudah mulai bottoming di bawah ya. Tahu dari mana Pak Sunar? Sejauh ini kalau kita lihat ya, ini MA20-nya sudah mulai melandai, ya kan? Eh, dan candlenya sudah di atasnya MA20-nya. Jadi ini saat kesempatan yang baik untuk buy on weakness ya, nyicil buy bertahap. Anda bisa pasang stop loss-nya di area sekitar 8275 dan maksimum 8000 ya. Itu untuk BCA. Kalau mau pasang stop loss-nya di sana. Nah, di sini dia akan menguji resisten yang berikutnya yang sudah saya gambarkan di 8800. Memang minggu lalu sempat high-nya 8850 ya, kemudian dia pullback. Nah, kalau kita eh, lihat candlenya, memang ini kelihatannya jelek ya, bakalan reversal. Tapi sebenarnya ini belum tentu ya. Kalau saya sih lihat dari swing low yang di sini, 21 April ya, low-nya ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya swing low yang di tanggal 11 April dan yang paling bawah di 8 April, itu dia sudah higher low ya. Jadi kemudian kalau kita lihat dari high-nya juga dia higher high ya. Jadi dia memang sedang testing resistennya 8800 sampai high-nya 8850. Nah, kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 8850, yang belum punya BBCA kalau mau buy atau yang sebelumnya sudah jual, buyback silakan atau yang mau average up silakan ya. Target price berikutnya dia akan menguji area resisten sekitar 9175 sampai 9200. Nah, kalau dia breakout maka target price berikutnya dia akan menguji resistennya di sekitar area 9450 sampai 9575 ya. Nah, memang di sini dia ada eh, kalau kita lihat inverted hammer ya, ekornya panjang. Nah, kalau saya sih nggak terlalu terlihat kaku di sini ya. Dalam arti kalau dia tembus naik ke atas 9450, belum tentu dia akan pullback lagi ya, seperti sebelumnya di sini. Jadi tetap pedomannya adalah follow the trend. Cara gampangnya adalah lihat MA20-nya. Selama MA20-nya ini masih mengarah ke atas, kemudian candlenya masih bertahan di atas MA20-nya, ya berarti masih bagus ya. Seperti itu ya, trennya untuk jangka pendek. Tapi jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangka pendek sampai menengah dia masih cenderung bearish, tapi ini kesempatan untuk buy bertahap ya. Nyicil aja. Tapi kalau turun jangan di every stone. Budayakan jangan every stone ya. Pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Ya, kalau habis beli itu cukup. Berikutnya untuk BBRI juga masih sideways, bottoming di bawah. Ya, minggu lalu ya sudah saya sharekan di channel WhatsApp ya. Sudah saatnya untuk buy di grup saya sudah sharekan juga. Saya ada buy BBRI ya, nyicil ya. Memang BBRI ini masih sideways di tengah-tengahnya saat ini posisinya ya. Kalau mau buy terus boleh pasang stop lossnya pakai acuan swing low yang di sini 3570 paling bawah di 3450. Nah, kalau kita lihat untuk BBRI ini MA20-nya sudah di bawahnya yang melandai ya dan candlenya sudah di atasnya tapi ini belum benar-benar aman ya karena dia masih beberapa candle aja jadi arahnya juga masih belum mengarah ke atas banyak bertapa aja jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Nah di sini ada swing high yang akan dia uji untuk minggu ini 4050. Kalau dia berhasil naik ke atas 4050 untuk BBRI maka Anda boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi nasibnya untuk saham perbankan itu akan dilihat dari laporan keuangan ya, di mana sentimennya juga membantu ya seperti itu ya. Dan juga selama tidak ada tekanan jual lagi dari asing ya, harusnya untuk saham perbankan ini akan berusaha untuk rebound lagi ya. Paling nggak dia akan menguji MA200-nya ya. Saat ini MA200-nya di area sekitar 3700 bentar. Untuk BBRI MA200-nya di 4400-an ya, 4449.
Jadi sekitar area 4.400 sampai 4.500 ya. Dia akan menguji di sana untuk target price-nya. Jadi baiknya bertahap aja untuk BBRI, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Tetap pasang stop loss seperti yang saya sebutkan. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Nah, BBRI ini masih sideways di bawah. Bottoming kalau kita lihat swing low yang di sini 3950, kemudian yang di sini bawahnya lagi 3610. Jadi dia higher swing low ya. Ini bagus menurut saya ya. Kalau mau mulai nyicil untuk BBNI ya, nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4270 atau swing high-nya yang di sini 4250, Anda boleh tambah lagi yang sudah punya ya atau average up istilahnya, atau kalau belum punya kalau mau buy silakan banyak bertahap tetap pasang stop lossnya di 3950 ya. Kalau terlalu jauh mungkin Anda bisa tambah stop loss di tengah-tengahnya sekitar area kalau kita perhatikan di sini ya kurang lebih sekitar area 4100-an ya begitu ya. Nah, untuk BBNI ya seperti itu. Jadi fully buy lumayan menarik. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.400, kita bisa tambah lagi untuk average up. Berikutnya dia akan menguji 4.600 sampai 4.750 untuk BBNI. Memang masih sideways di bawah dan ini posisi terakhir belum ketinggalan tapi belum belum juga benar-benar aman ya seperti itu ya karena dia masih testing resistennya yang area buy weakness yang sudah saya gambarkan adalah 4.400. Jadi selama dia masih bertahan di bawahnya 4.400 untuk BBRI masih cenderung bearish. Ya seperti itu ya. Tapi cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri ini sudah mulai rebound ya, mantul ke atas. Nah, dia sudah tutup gap ya dari dividennya. Jadi kalau untuk Bank Mandiri ini Anda tinggal lihat aja MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, candlenya sudah di atasnya MA20-nya. Anda boleh kalau mau buy boleh banyak bertahap aja. Anda bisa pasang stop lossnya di 4.560 ya. Kalau terlalu jauh ya mungkin Anda bisa pasang di tengah-tengahnya di MA20-nya sekitar 47. Nah, kalau kita lihat bisa pakai acuan lu di sini ya 4740 ya kurang lebih dekat dengan MA20-nya. Jadi stop lossnya 4740 dan 4560 kalau Anda mau buy sekarang ya. Nah, di sini dia akan menguji resistennya sekitar area 5225 dan 5250. Jadi dalam minggu ini kalau Bank Mandiri berhasil naik ke atasnya 5250, Anda boleh buy high sell higher atau average up ya yang sudah punya. Target price berikutnya dia akan menguji resisten lagi. Swing high-nya sekitar 5550 sampai 5600 dengan targetnya di MA 200-nya 6150. Selama tidak ada lagi tekanan jual asing yang dalam dan kalau laporan keuangan sudah membaik, saya rasa sih target MA 200 ini bakalan tercapai ya untuk Bank Mandiri dalam waktu mungkin 1 sampai 3 bulan ke depan ya seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk BRIS. Nah, ini Bank Syariah sudah mulai eh, bangkit ya, sudah menarik ya. Nah, Bank Syariah Indonesia ini sudah saya bahas minggu lalu, jadi naik ke atas 2.700. Kalau mau Anda tambah lagi average up silakan ya. Sama juga di sini kalau tambah lagi naik ke atas 2790 Anda boleh tambah lagi. Anda mau buy sekarang boleh, ini sudah di atas EMA 200-nya. Tetapi memang EMA 200-nya kalau dibandingkan dengan EMA 20-nya, EMA 20-nya masih jauh di bawahnya EMA 200-nya. Jadi kemungkinan ya saya nggak mendoakan jelek, kemungkinan ada koreksi pullback nanti akan testing EMA 20-nya. Yang mau buy out weakness di EMA 20-nya mungkin bisa tunggu di area sekitar 2540 sampai 2600. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi kalau saya gambarkan di sini kemungkinan nanti EMA 20-nya akan naik seperti ini ya. Yang merah ini. Kemudian nanti untuk candlenya mungkin dia akan turun, testing, kemudian dia akan naik lagi ya seperti itu ya. Mungkin ya seperti itu. Karena saya nggak bisa mengatur market ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bisa buy on weakness di sekitar 2600 atau 2700 lah ya. Kalau paling dekat 2700. Nah, kalau dia rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy atau average up ya. Kalau yang mau tambah lagi. Nah, kalau yang mau buy on weakness di bawah ya sekitar tetap sama 2200 sampai 2290. Jadi untuk BRIS ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ya. Ada dua di sini ya. Atau mau tengah-tengahnya di sini bisa tunggu di area sekitar 2400 kalau dia pullback koreksi ya. Menurut saya sih mungkin sekitar 2540 sampai 2600 ya koreksinya di sana. Baru dia terbang lagi ke atas testing area resisten 3000 dan 3130. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 2900 high-nya dari minggu lalu ya kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya untuk Bank Syariah Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini BTPS ya. BTPS ini lumayan menarik ya. Dia naik kencang ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat juga asing tiba-tiba borong gitu ya untuk BTPS ya. Jadi menurut saya sih itu cukup menarik ya kalau mau buy BTPS. Mungkin pertanyaannya adalah
apakah nggak ketinggalan Pak Sunar ya seperti itu ya. Nah sebenarnya sih kalau kita lihat posisinya ya naik tinggi itu belum berarti dia pasti ketinggalan ya seperti itu ya. Nah ini gambarnya garis-garisnya sudah saya berikan di sini. Kalau dia kalau kita lihat di sini ya eh, dia opennya di 980 kemudian high-nya di 1140 memang naiknya tinggi. Nah, kita tinggal ikut range berikutnya 1145 yang saya gambarkan ya. Kalau dia naik ke atas, yang mau tambah lagi average up silakan, atau yang mau buy silakan. Target price berikutnya 1210 dan 1290. Kalau takut ya Anda tunggu aja pullback di MA 200-nya sekitar 1050 atau nanti MA 20-nya mungkin akan dites ya, mungkin akan dites sekitar area 1005 sampai 1030. Jadi kalau pullback di area sekitar itu kemudian dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, saya mau tunjukkan juga mungkin yang berlangganan Sunar saham Live Alert ya. Live Alert itu adalah eh, channel Telegram private berbayar ya. Jadi di sana ada info mengenai saham-saham yang potensial untuk buy dan dia lumayan real time ya. Jadi walaupun ada sedikit delay itu nggak sampai 1 menit ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini tanggal 25 April sudah ada alert average up untuk BTPS. Sebelumnya untuk BTPS sudah ada, cuma dia pullback ya. Kemudian dia kalau dia berhasil naik lagi, maka dia akan mengirimkan alat lagi ya. Jadi kalau yang belum punya Anda bisa buy atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Jadi untuk BTPS ini masih cukup menarik ya sepertinya ya. Kalau langganan ini sudah buy ya, jam 10 lebih 11 ya. Jam 10 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Gitu ya. Jadi ini real time eh, biayanya untuk live wallet ini nggak mahal sih ya. Kalau dihitung-hitung nggak sampai 5.000 per hari lah ya seperti itu ya. Nah, kenapa berbayar Pak Sunar? Nah, karena ada server yang saya harus bayar, kemudian live data alertnya juga saya bayar, kemudian event listenernya juga saya harus bayar, dan juga harus ada bayar maintenance programmernya. Tapi kalau hitungannya hanya sekitar 4.000 lah ya per harinya, kalau dihitung 1 tahun ya, bayarnya 1 tahun di muka itu murah ya, 4.000 per harinya ya. Anggap aja uang rokok atau uang jajan lah atau uang ngopi gitu ya, uang ngopi ya ngopi di warung-warung atau di rumah ya pakai sasetan gitu ya, ya paling mahal ya 2 kopi lah ya seperti itu ya. Nah, atau rokok ya seperti itu. Atau jajan lah ya seperti itu ya, istilah seperti itu jadi murah. Jadi kalau ada alat saham-saham yang bagus akan diinfokan secara real time di Telegram ya lewat private Telegram channel ya. Kalau mau berlangganan langsung hubungin saya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Nah ini kalau dia berhasil naik ke atas 1145, Anda boleh tambah lagi average up ya atau buy pakai pas berikutnya ya sesuai dengan saya sebutkan tadi 1210 dan 1290 atau tunggu buy on weakness sekitar 1000 sampai 1030-an kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk BTPS cukup. Berikutnya sebentar agak lagging ya yang saya bahas. Berikutnya adalah untuk BNGA. Jadi saham BNGA ini kalau kita perhatikan eh, apakah sudah saatnya untuk buy Pak Sunar setelah kemudian dividen. Jadi setelah dividen ya kan eh, dia pullback ya, cap down ya. Ini wajar karena dia dividen yieldnya tinggi ya. Gitu ya. Ya, ada orang yang menyebutkan dividen trap ya seperti itu. Tapi saya lebih menyebutkan bukan dividen trap sebenarnya. Itu eh, istilahnya itu DAOP ya atau bahasa Inggrisnya itu Dividend Adjustment Opening Price ya. Jadi untuk dividen yieldnya tinggi itu kebanyakan opennya pasti gap down. Umumnya seperti itu. Nah, gap down ini apakah pasti ditutup pas benar belum tentu. Tapi umumnya kalau seperti ini kita lihat trennya MA 20-nya mengarah ke atas, ya kan? Selama MA 20-nya mengarah ke atas masih ada potensi untuk tutup gapnya. Jadi untuk BNDA ini memang saya sengaja nggak jual. Kenapa? Karena kalaupun dia gap down saya sudah hitung. Itu dia masih nggak jauh turunnya di bawah MA 20 ya. Nah, perkiraan saya memang kalau di Captain ya paling sekitar 1.700 ya. Makanya saya masih hold. Nah, ini masih berusaha untuk naik lagi. Ya, kalau kita lihat sini, dia ada high-nya 1740 ya. Mungkin saya gambarkan garisnya di sini 1740. Kalau dia berhasil naik ke atas 1740, yang mau buy silakan atau yang mau buyback ya. Kalau sebelumnya sudah jual, sebelum pembagian dividen, kalau mau buyback silakan naik ke atas 1740 buy. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1790 tambah lagi average up, naik ke atas 1850 tambah lagi target price berikutnya sekitar 1950 sampai 2020 ya. Kurang lebih seperti itu untuk untuk BNGA ya. Masih bagus. Mudah-mudahan dia bertahan di atasnya 1700 ya.
untuk bisa tutup gap dan lanjut naik sampai 2000-an ya seperti itu untuk BNGA. Nah, sejauh ini memang kalau kita lihat asing memang jualan, tapi saya nggak lihat asingnya. Saya fokusnya ke trennya ya, pergerakan harga sahamnya. Jadi entah itu asing jual atau borong, ya tetap lihat trennya. Selama MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih bertahan di atas MA20-nya, ataupun kalau koreksi dia masih belum jauh di bawahnya MA20-nya, selama MA20 mengarah ke atas, umumnya masih bisa hold ya. Kalau belum kena stop loss ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya PNBN. PNBN saya nggak punya sih, karena saya terlalu banyak ya. Dan saya nggak mau terlalu banyak, karena banking dia masih tahap recovery ya. Walaupun beberapa sudah naik tinggi. Nah, tapi kalau dilihat dari Big Four Banks, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, masih belum naik tinggi ya. Jadi saya masih belum terlalu agresif. Jadi untuk PNBN saya skip ya. Eh, saya nggak punya, tapi kalau yang mau buy, Anda bisa tunggu di area sekitar 1565 sampai 1525 ya. Ini area buy on weakness-nya. Nah, ini kan masih testing ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Contohnya seperti ini. Nah, ketika dia sudah naik tinggi terus kemudian dia turun ya kan. Nah, dia berhasil naik lagi ke atas MA20 menjelang penutupan ya kita lihat ya atau besok paginya. Kalau dia MA20-nya masih mengarah ke atas, candlenya ditutup di atasnya MA20-nya, ya kesempatan untuk buy. Jadi sekitar area 1525 1565. Kalau nggak dikasih, ternyata dia naik lagi Pak Sunar. Ya berarti kita tunggu di atas trading range berikutnya di 1695 sampai target price-nya berikutnya di 1805, 1900 sampai 2000-an ya. Jadi untuk PNBN ini masih cukup menarik kalau mau buy ya seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Arto. Arto bagaimana Pak Suntar? Kalau kita lihat sini, Arto sudah saya bahas juga minggu lalu ya. Harusnya yang ngikutin saya sudah buy. Karena di sini saya sebutkan 1800 ke atas ya. Itu sudah mulai aman. Atau yang mau curi start, ini sudah saya gambarkan 1610 swing high yang di sini. Nah, Arto akan testing 2040. Kalau mau buy, ini ada dua pilihan. Yang pertama, Anda bisa buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 1975, Anda buy. Atau average up, target price berikutnya sekitar 2220. Nah, di tengah-tengahnya ada checkpoint istilahnya ya, kalau mau tambah lagi ya. Jadi kalau mau balik bertahap, di 2040 Anda bisa tambah lagi atau average up. Targetnya tetap sama 2220. Setelah itu target berikutnya 2640-an. Ya, ya seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness bisa tunggu di area sekitar 1610 sampai 1650 ya kurang lebih ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita cek apakah MA20-nya masih mengarah ke atas. Kalau MA20-nya masih mengarah ke atas ya berarti masih bisa buy ya, buy on weakness ya. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 1800 kita tambah lagi atau average up. Jadi trading saham itu sebenarnya gampang. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Anda tinggal ikutin aja. Biasanya saya nggak ganti-ganti ya. Nggak saya garis-garisnya nggak saya ganti-ganti. Tetap sama. Ya tujuannya apa? Supaya nggak bingung. Ya. Yang berubah adalah pergerakan harga sahamnya, bukan garis-garisnya. Istilahnya kalau trading range ya, ibarat seperti lantai bangunan, kan tingginya eh, antara bawah ya, antara tanahnya itu ya, sama plafon di atas ya, antara lantai sama plafon di atas itu kan selalu sama ya kan nggak mungkin naik turun yang naik turun adalah pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau sudah tahu trading range-nya apalagi dia lumayan rapi ya, ini kan lumayan rapi ya kalau kita lihat ya 1600 1800 kemudian 1800 sampai 2000 ya kita tinggal ikutin aja trading range-nya ya, ya istilahnya berdansa dengan market ya, dance with the market ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya NISP sudah saya sebutkan ya NISP ya. Jadi bukan berarti sudah naik. Ini area buy minus sudah saya sebutkan 1250 ke atas ya. Ini sudah saya gambarkan. Yang rajin nonton, pencatat dan pasang automatic order ini sudah cuan ya 1310. Nah, kalau sudah TP bagaimana Pak Suntar? Nah, kalau yang sudah take profit, Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1315, Anda boleh buy. Nah, target berikutnya di 1355 sampai 1365 ya. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 1250 atau 1270. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Ini lumayan loh kalau trading range-nya antara 1250 sampai 1300-an ya atau 1270 sampai 1300. Memang pendek tapi ini sering kali dikasih ya. Lumayan rapi ya. Servisnya kalau mau tunggu agak lama ya 1270 sampai sekitar ini area sekitar 1330 ya. Lumayan lah ya. Walaupun nggak banyak, tapi ini kan sideways dan nunggunya nggak lama ya, sekitar 1 bulan nggak sampai ya ini ya. Kalau kita perhatikan ya, ya hampir 1 bulan lah di sini ya. Tapi nggak sampai 1 bulan lah ya. Ya boleh dikatakan 1 bulan lah ya.
Ya, lumayan, lumayan lah di 1,270 ke sekitar area 1,330-an. Ya, dan nunggunya nggak lama. eh, Kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup ya. Eh, Mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatan. Anda mungkin bisa kurangi playback speednya ke 0,75 kali. Dan kalau saya sempat bahas, saya akan upload lagi satu video untuk saham-saham yang afternya masih bagus untuk akhir minggu April sampai dengan awal Mei nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa check out video yang rekamannya untuk gathering hari Sabtu ya, yang bahas mengenai saham-saham yang potensial di bulan Mei ya, seperti itu yang sudah saya bahas. Eh, Memang agak panjang ya, dan juga ada beberapa pertanyaan dari member. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya ucapkan selalu semuanya. Bentar, saya ganti dulu screen-nya. Jadi saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat. Sekian, terima kasih.